Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua sehat selalu. Amin, amin. Amin, Dan ini amin. menuju tahun baru ya. Selamat tahun baru Betul. buat semua sobat semua. Oke, Bro Ipung, kemarin Ya, ada berita katanya Sintayong ngomel-ngomel karena ada pemain kita yang berada di TC tapi makan mie instan. Ada ceritanya nggak, Bro? ya kan sebetulnya Sintayong sudah beberapa kali ya dari sejak awal masa kepelatihan, Sintayong sangat concern dengan asupan gizi dari para pemain timnas. Mhm. Nah, memang mungkin saja bahwa asupan gizi yang terkandung dalam makanan tersebut itu memang ada dua hal yang bisa terjadi ya. Bisa jadi bahwa nilai gizinya bagus, tapi memang rasa tidak enak. Hmm. Tapi kalau rasanya enak, mungkin kandungan gizinya jadi kurang bagus. Nah, ini kan sebuah pilihan yang apa ya, yang berat juga ya buat para pemain terutama. Hmm. Tapi ya tentunya kalau seorang profesional, tentu dia juga harus mulai berpikir secara profesional pula Mhm. bahwa apa yang dia asup, apa yang dia makan itu adalah sebagai bentuk ini ya investasi sebetulnya. Bagaimana dia menginvestasikan kebugaran tubuhnya untuk mendapatkan level-level tertentu, untuk menuju tujuan tertentu. Dan Hmm. kalau misalkan apa pemain-pemain sendiri sepertinya lebih mengutamakan rasa di lidah, nah ini yang jadi bahaya. Dan sebetulnya kan pola ya, pola makan, pola asupan gizi pemain Indonesia dari sejak dulu juga kan kadang-kadang di luar aturan-aturan yang sangat profesional, bagaimana pemain lebih mementingkan rasa ketimbang nilai-nilai gizi yang dikandung dalam sebuah makanan. Dan tentu kalau STY sampai katakanlah marah dengan kondisi seperti itu, saya pikir itu hal yang wajar. Karena itu tadi bahwa apa yang dia masukkan ke dalam tubuhnya itu adalah sebagai bentuk investasi, sebagai bentuk dari mindset, sebagai bentuk dari pilihan hidup dia untuk menjadi seorang profesional. Jadi ini yang harus kemudian dibenahi oleh seluruh pemain-pemain Indonesia, bukan cuma pemain yang ada di level timnas gitu loh. Mhm. Tapi mulai juga dari pemain-pemain di segala liga ya, dari level-level liga, mulai Liga 3, Liga 2, Liga 1, itu harus punya mindset yang sama Hmm. bahwa asupan gizi ini adalah sebagai bentuk sebuah investasi gitu loh, Bro. Ya, ya dikabarkan juga kan beberapa Hmm? bulan yang lalu itu Sandy Walsh juga sempat menegur salah satu ya teman-teman di timnas juga ya waktu itu, Ya. di mana ada yang makan coklatnya banyak gitu. Nah, ini kan juga jadi sebuah indikasi ya. Ada kemungkinan gini ya. Memang satu ya pemain itu memang tidak disiplin. Pertama ya tidak disiplin dalam menjaga pola asupan gizi. Yang Mhm. kedua, kemungkinan juga pemain itu tidak mengetahui bahwa apa yang dia masukkan ke dalam tubuhnya itu ternyata tidak bagus secara keseluruhan ya, Hmm. secara terus-menerus. Nah, seperti contohnya gini, coklat ya. Mungkin kalau pemain-pemain dihadapkan dengan gorengan, katakanlah atau permen, mungkin mereka juga berpikir, oh sudah, ini tidak tidak ini ya, tidak Tidak bagus boleh. buat tubuh kita. Hmm. Tapi kalau bentuknya coklat, ice cream gitu loh, mungkin mereka berpikir ini baik-baik saja, fine-fine saja. Hmm. Artinya knowledge pengetahuan mereka tentang gizi ini juga harus mulai diperbaiki gitu loh. Nah, ada baiknya kalau misalkan di timnas kita memang yang dibutuhkan selain memang staf-staf di kepelatihan juga mulai dipikirkan mengenai staf mengenai yang berhubungan dengan masalah psikologi, masalah mental, Mhm. kemudian masalah kesehatan, Hmm. kemudian juga yang fokus pada masalah-masalah gizi gitu loh. Hmm. Jadi kalau misalkan timnas kita kemudian bertanding dalam jangka waktu yang lama dalam sebuah turnamen di luar negeri, yang kita butuhkan tentu kan pemain juga ada kalanya merasa bosan juga dengan menu yang ada di hotel katakanlah ya. Nah, Mhm. untuk itu nggak ada salahnya misalkan timnas kita membawa koki ya, chef Hmm. gitu loh. Hmm. Nah, tapi chef ini itu juga harus didampingi oleh seorang ahli gizi. Karena Hmm. ada dua mindset yang berbeda antara ahli gizi dengan chef. Kalau Mhm. chef lebih mementingkan bagaimana rasa gitu loh.
rasa ini lebih diutamakan Hmm. supaya makanannya menjadi enak. Mhm. Tapi kadang-kadang chef ini juga lupa bahwa apa yang dia masak, ingredientnya, apa namanya, apa yang ada Bahan-bahannya. dalam makanan, bahan-bahan pangannya itu ternyata tidak bagus buat seorang pemain profesional. Hmm. Makanya dia harus didampingi oleh ahli gizi, katakanlah seperti itu Hmm. ya. Mhm. Jadi bagaimana chef ini kemudian direkomendasikan bahan-bahan yang dipilih oleh ahli gizi, Hmm. tapi bisa menciptakan sebuah makanan yang enak gitu loh. Hmm. Ini adalah untuk supaya pemain-pemain juga tidak boring dalam hal ini, tapi tetap standar-standar asupan gizi itu tetap terpenuhi gitu loh. Nah, ini kalau bagaimana ketika Sandy Walsh ini menegur, saya ingatnya dengan Ronaldo juga ketika menegur teman-temannya di MU kemarin ketika dia balik lagi ke MU ya. Ya, Nah, teman-temannya juga kan ditegur gitu. Tapi yang ya. saya pikirkan tuh jangan-jangan bahwa para pemain timnas ini sebenarnya tidak serius dalam arti wah, Heeh. gue nih sekarang jadi atlet sepak bola nih. Atau dia mikirnya, atlet sepak bolanya cuma sebentar ini kan ini iseng-iseng atau seperti apa sih? Kok masih bisa gitu ya? Ya. Berpikir bahwa makanan itu bukan sesuatu yang sangat penting bagi seorang atlet. Nah, ini sebetulnya sikap yang sangat keliru ya, karena kita pikir begini, Liga Indonesia saat ini bergulir, itu juga kan menyediakan dan mampu, katakanlah, mengakomodir nilai-nilai transfer dan nilai-nilai gaji yang juga cukup baik ya Mhm. untuk masa depan pemain itu sendiri. Dan ini juga boleh dibilang di kawasan Asia Tenggara, Indonesia juga cukup bagus dalam pemberian gaji ya. Dan Mhm. belum belum terlihat bahwa selama liga bergulir ada klub yang bermasalah dengan pembayaran gaji. Itu Mhm. satu ya. Nah, ini juga seharusnya kan menjadi bahan pertimbangan ya bahwa kalau mereka bisa berprestasi, prestasinya bukan cuma mereka latihan, bukan cuma karena mereka mengasah keterampilan skill individu dan segala macam, tapi juga dimulai dari bagaimana mempersiapkan tubuh mereka sendiri. Nah, ini kan makanya dari awal saya katakan bahwa ketika mereka memasukkan sesuatu ke dalam tubuhnya dalam bentuk makanan, itu adalah sebuah bentuk sebuah investasi ya, Mhm. investasi jangka panjang. Karena karir mereka akan lebih bagus, tidak mungkin ya, tidak gampang cedera, tidak gampang kehilangan stamina dan segala macam. Itu kan karena mereka juga menyadari bahwa asupan gizi yang baik itu akan menjadi pendorong mereka untuk berprestasi lebih baik lagi gitu loh. Mhm. Nah, kalau misalkan mindset yang bahwa karir kita juga mungkin hanya beberapa tahun, itu sebuah sikap yang salah sebetulnya. Karena kalau kita lihat sekarang ini di dunia sepak bola, rentang karir pemain itu justru lebih panjang dibanding dulu ya. Mhm. Karena mungkin pemain-pemain di era sekarang itu lebih menyadari bahwa investasi mereka dalam bentuk tubuh yang bugar itu adalah menciptakan sebuah karir yang akan lebih panjang nanti gitu loh. Sebagai contoh, Cristiano Ronaldo di umur 39 atau 38 masih oke mainnya. Bahkan tingkat kebugarannya masih di level usia 27 tahun gitu loh. Kalau mereka melihat pada ini ya, perhitungan kebugaran. Mhm. Kemudian lihat Lionel Messi. Lionel Messi pun juga seperti itu. Di umur udah 36 tahun, tapi dia juga masih bisa menjadi pembeda di timnas Argentina, katakanlah gitu loh. Mhm. Kemudian banyak pemain-pemain lain, Lewandowski dan segala macam, karena mereka menyadari bahwa asupan gizi yang baik ke dalam tubuh mereka adalah bentuk investasi mereka untuk memperpanjang karir. Kalau Mhm. karirnya lebih panjang, tentu uh, pundi-pundi uang mereka juga akan investasinya akan lebih banyak gitu loh. Gitu, Bro. Iya, benar ya. Ya, ini kan kalau apalagi kalau kita lihat ya di Liga Hmm. Indonesia ini kan yang di timnas aja lah, yang di timnas Ya, Indonesia gitu ya. Itu kan kayak Ivar Jenner, Rafael Strike, terus kemudian Hubner. uh-huh. Itu kan nilai pasarnya masih di bawah pemain yang di bawah di Liga 1. Ya kalau kita lihat dari Transfermarkt tahun 2022 ya,
memang agak-agak mengagetkan juga ya bahwa Rafael Struijk ternyata transfer marknya jauh di bawah Arkan Fikri, katakanlah ya seperti itu ya. Mhm. Nah, Mhm. itu juga kan mungkin saja itu kan data-data yang diambil dari pergerakan transfer di bursa transfer di Liga Indonesia dengan Mhm. pergerakan transfer di liga mereka masing-masing. Mhm. Nah, ini kan sebagai indikasi bahwa pergerakan transfer di Liga Indonesia itu ternyata lebih jor-joran, katakanlah seperti itu Iya, ya. iya, 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 Lebih iya. berani memberikan harga mahal buat pemain-pemain. Iya. Nah, seharusnya yang saya khawatirkan bahwa kalau misalkan terjadi jor-joran seperti dulu ya di Liga China ya, bagaimana pemain-pemain yang dulu levelnya masih ratusan miliar tiba-tiba datang ke Liga Cina bisa ditransfer dengan harga triliunan Hmm. gajinya. Ini kan sebuah lonjakan yang mungkin bisa 5 kali, 7 kali lebih banyak ketimbang dia Mhm. bermain di Eropa. Mhm. Tapi pada akhirnya itu juga tidak bisa berlangsung secara terus-menerus gitu loh. Mhm. Mhm. Kemudian di Liga Cina juga mulai katakanlah mentok ya, mulai stagnan dengan transfer-transfer tersebut. Nah, ini juga sepertinya mungkin secara instan bisa membawa Liga Cina menjadi liga yang glamor di kawasan Mhm. Asia pada saat itu, Mhm. tapi tidak saat ini gitu loh. Mhm. Nah, ini juga yang saya khawatirkan. Apakah kemudian transfer mark yang begitu besar buat pemain-pemain kita, pemain-pemain lokal di Liga Indonesia adalah upaya untuk mengglamorkan Liga ini, Liga 1. Saya juga kurang tahu nih apa yang menjadi penyebabnya. Mhm. Saya pikir kalau misalkan perbandingan ya transfer mark antara seorang katakanlah Ivar Jenner ternyata masih di bawah Ricky Kambuaya, katakanlah ya seperti itu ya. Mhm. Nah, yang saya khawatirkan adalah yang berlaku di Liga Indonesia adalah pemain-pemain yang overrated semua, gitu loh. Hmm. Pemain yang digaji di luar apa di atas dari kemampuan yang Hmm. sebenarnya ini yang bahaya sebetulnya. Nah, kalau misalkan kita melihat bagaimana Eropa juga kan sudah apa melihat bahwa mereka lebih realistis dalam menilai pemain-pemainnya. Dan Hmm. saya pikir sudah saatnya mungkin Indonesia juga mulai melihat pada hal-hal yang demikian. Jangan sampai apa yang dilakukan untuk katakanlah memberikan kesan bahwa Liga Indonesia Liga 1 menjadi liga yang glamor, liga yang mampu menarik banyak pelatih hebat, banyak pemain juga hebat, dan mungkin di kawasan Asia Tenggara ini juga mulai menjadi barometer. Sebagai contoh, ada salah satu legenda sepak bola Vietnam yang menyatakan bahwa sebaiknya pemain-pemain Vietnam kalau mereka tidak bisa ke Eropa, fokusnya ke Liga Indonesia karena mereka di sana akan diberikan uang yang lebih banyak gitu loh. Hmm. Hmm. Nah, ini juga kan saya pikir ada bagusnya juga ketika itu bisa menghadirkan kemudian katakanlah marki-marki coach, Hmm. pemain-pemain yang bagus dari kawasan Asia Tenggara. Tapi ini tidak bisa berlangsung lama apa kalau misalkan tidak dibarengi oleh kualitas liga itu sendiri. Hmm. Sebagai contoh, bagaimana seorang Thomas Doll di Persija, Bruno Tavares, Luis Milla dan segala macam. Ketika bermain di Champion Asia, kenapa kok pemain kita keok gitu? Tidak sebagus dengan apa ya klub dari Kamboja aja kebingungan gitu loh. Nah, Hmm. yang salah di mana gitu loh? Apakah karena iming-iming gaji yang besar? Marquee coach juga kan diberikan gaji yang besar, tapi ternyata tidak memberikan dampak apa-apa. Ya pasti yang menjadi jawaban adalah bagaimana kualitas pemain itu sendiri sebetulnya. Hmm. Kualitas pemain itu sendiri ya dibangun oleh kesadaran sikap mental dari individu itu sendiri. Bagaimana dia pola istirahat, pola pola latihan, pola makan itu juga kan harus harus benar-benar profesional gitu loh, Bro. Ya, 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 ya. Ah, ini jadi bingung ya. Kalau Indonesia ini harganya tinggi, makanya ada pemain Indonesia yang udah bermain di luar negeri, balik lagi ke Indonesia harganya naik. Tapi mainnya turun. Ya kan mungkin itu ya penyebabnya ya. Ada bisa. Karena Hmm. gini, Asnawi bermain di Ansan, kemudian di Jeonnam. Hmm. Ternyata transfer marknya masih di bawah pemain Indonesia lain yang bermain di Liga 1. Gitu Mhm. loh. Mhm. Kan ini ada sesuatu ada yang kenapa ya gitu loh. Ada Mhm. pasti ada pertanyaan seperti itu gitu loh. Mungkin apa yang saya sampaikan mungkin bisa menjadi jawaban. Mungkin mungkin ya, Bro, gitu loh. Mhm. Ya, 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 ya.
Oke, Sobat Bola, ini kalau menurut Sobat sendiri ini kira-kira kenapa ya pemain Indonesia masih makannya masih harus diatur, harus ditegur gitu ya. Padahal termasuk pemain timnas loh, timnas Indonesia, nasional ya, tim nasional yang notabene adalah terbaik di Indonesia. Dan apakah benar mereka ini cuma berpikir sesaat aja gitu bahwa wah enggak lah ini bukan investasi yang bagus, yang penting makannya enak gitu. Atau udahlah nanti juga balik lagi ke Liga Indonesia gajinya lebih besar. Atau apa? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.